itu harus dilawan oleh parlemen karena kita bukan sistem parlementer, sehingga atas dasar itu sebetulnya kami tidak begitu memperhitungkan posisi dukungan parlemen sepanjang semua bekerja dalam koridor sistem presidensial. Tetapi ini kan sekali lagi kita berhadapan dengan realitas politik, kondisi parlemen yang sedemikian rupa memaksa siapapun yang akan memerintah nanti untuk memperhitungkan posisi di parlemen, sehingga oleh karena itu apa yang kami sebut dengan efektivitas pemerintahan juga including di dalamnya calon wakil presiden itu mampu menambah dukungan di parlemen nanti sehingganya sampai pada tingkat simple majority 50+1. Karena apapun sekali lagi seidealnya kita punya pemikiran tentang sistem presidensial, tetapi fakta di lapangan bahwa realitas hubungan antara eksekutif dan legislatif itu masih diwarnai dengan berbagai macam kompetisi yang kadang-kadang kompetisi itu punya kecenderungan yang tidak sehat. Oke, gitu. Baik. Itu tadi 2 calon. Nanti kita masih ada satu lagi, yaitu Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Yakudu yang akan kita bahas di segmen kita selanjutnya, pemirsa. Kami masih akan kembali saat lagi. Ya, tadi kita sudah membahas 2 nama, kini kita akan membahas calon kita yang ketiga, satu lagi nama yang digadang-gadang nanti yang akan mungkin berpasangan dengan Joko Widodo menjadi cawapres Joko Widodo dalam Pilpres 9 Juli 2014. Ini adalah Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Yakudu. Ya, mantan Kasat Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Yakudu juga mewarnai bursa calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Ria Mizar merupakan lulusan Akabri tahun 1974, menapak karir militer secara mulus pada masa Orde Baru. Setelah menduduki jabatan Komando Teritorial, Ria Mizar dipercaya untuk menduduki jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat di tahun 2000 hingga 2002. Prestasinya yang baik memuluskan karirnya untuk menjabat Kepala Staf Angkatan Darat sejak tahun 2002 hingga 2005 hingga akhirnya ia pensiun. Ini adalah satu calon dari kalangan militer sendiri. Sebenarnya urgensinya apa sih, Mas Heri, kalau misalnya Jokowi harus sampai mempertimbangkan memilih seseorang dari kalangan militer? Apakah memang diperlukan untuk saat ini? Ya, ini lagi menurut saya realitas politik yang tidak bisa dihindari, bahwa militer itu salah satu komponen yang penting di dalam pemerintahan kita. Saya kira PDIP kalau memang betul 3 nama ini yang digodok-godok saat ini sudah sangat representatif. Kita lihat dari senyumnya sebenarnya. Tapi lagi-lagi nggak mau bicara Mas Bas. Saya beberapa hari diskusi bersama Mas Bas ini kok kayaknya ilmu saya yang lebih banyak. Ini lebih cocok jadi dosen lama-lama karena analisisnya lebih banyak. Diperlukan kesabaran revolusioner untuk tidak menyebut lebih banyak nama. pada perspektif idealisnya ya. Lagi-lagi saya ingin mengatakan begini, sebelum saya mengupas beliau ya, bahwa dukungan parlemen itu diperlukan. Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan belum banyak jam terbangnya pada skup nasional, terutama bagaimana menghadapi dinamika parlemen di tingkat nasional. SBY yang menang 60% saja, dalam tanda petik saya ya, mohon maaf nih Pak SBY, itu kewalahan menghadapi parlemen kita. Ya, saya kira itu harus dikaji betul-betul ya. Nah, kembali ke sosok Pak Ria Mizar, memang betul Pak Ria Mizar memiliki kedekatan. Saya kira kalaupun muncul, ini adalah pertimbangannya dari Bu Mega. Karena kita tahu beliau dengan Bu Mega memiliki hubungan yang sangat baik, dengan almarhum juga memiliki hubungan yang sangat baik. Nah, kalau Pak Ria Mizar didorong, ini termasuk kader internal nih menurut saya. Walaupun beliau bukan kader ya. Ya, beliau yang pasti beliau mantan orang kepercayaan ya, Bu Mega. tapi bukan kader ya. Kader justru muncul nama baru nih, Puan Maharani. Menurut saya begini, kalau muncul calon dari internal, walau itu kader atau katakan Puan Maharani maupun kader yang didorong yang memiliki kedekatan tanpa memiliki basis politik, saya kira ini akan membahayakan bagi PDIP. Bukan hanya di parlemen ya, tapi ini menjadi sebuah ancaman serius bagi PDIP. Karena fungsi parlemen ini kan ada budgeting. Ini bisa kalau tanda bintang terus, bahaya juga nanti pemerintahan. Nah, menurut saya juga harus ada betul-betul orang yang mendampingi Pak Jokowi adalah orang-orang yang bisa dalam tanda petik menjadi jembatan antara pemerintah dengan parlemen. Jadi orang yang betul-betul mengetahui bagaimana dinamika politik di parlemen. Nah, ini yang penting menurut saya. Bukan kita menafikan peran beliau, tapi dari sisi saya kira kemampuan personal, siapa yang tidak kenal beliau, memiliki ketegasan yang luar biasa menurut saya, punya prinsip, dan ini diperlukan oleh sosok Jokowi. Nah,
tergantung lagi apakah PDI memiliki bargaining untuk mengajak mitra koalisi lebih besar, lebih banyak selain Nasdem, lalu kemudian partai-partai tersebut tidak menyodorkan wakil presiden, tapi kewenangan itu ada pada PDIP. Nah, itu lagi menurut saya. Kalau itu ada pada PDIP, 3 nama tersebut menurut saya itu tidak ada masalah. Oke, kita ke Mas Bas. Mas Bas, tapi kalau misalnya tadi Mas Heri juga bilang ini salah satu penyebab mungkin ya kenapa ada nama ini adalah karena kedekatan dari Pak Riamiza sendiri dengan Bu Mega. Tanggapan Anda benarkah demikian? Iya, selain kedekatan dengan Ibu Mega, Pak Riamizat juga adalah salah satu kader terbaik dari alumni TIDAR ya, Akademi Militer Nasional. Kita tahu bahwa TNI itu adalah salah satu institusi yang punya mekanisme pengkaderan yang saya kira terbaik, salah satu yang terbaik di Republik ini. Dan Pak Riamizat adalah Jenderal TNI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang di akhir pemerintahan Presiden Ibu Megawati tahun 2004 yang lalu diusulkan oleh beliau menjadi Panglima TNI yang kemudian ditolak oleh Presiden berikutnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi 3 nama yang disebut itu adalah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional yang punya track record baik. Mereka punya kans tentu saja untuk dipertimbangkan Ibu Mega menjadi pendamping sebagai cawapres Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi kita tidak dalam posisi untuk menyebutkan bahwa 3 nama yang disebutkan oleh Metro TV itu adalah yang dimaksud seperti yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu. Oke, jadi pertanyaan terakhir saya ulang lagi nih Mas. Jadi bisa bekerja sama dengan Jokowi meningkatkan elektabilitas Jokowi versus dukungan parlemen. Dukungan parlemen itu adalah tingkat pemikiran PDI Perjuangan adalah berada dalam tingkatan yang kedua ya. Yang penting adalah yang bisa bekerja sama dengan Saya kira Jokowi. semuanya itu satu tarikan nafas. Yang pertama tentu saja kenapa harus memastikan kemenangan? Karena memang kita ingin menang. Tetapi PDI Perjuangan bukan cuma ingin menang dan berkuasa. Tetapi kita ingin menang dan memimpin Republik ini dengan baik, dengan efektif dan benar. Nah, untuk memimpin Republik ini dengan baik dan benar melalui 2 orang presiden dan wakil presiden yang akan menjadi nakoda kapal besar NKRI ini, maka mereka harus memastikan bahwa duet mereka tuh harus solid. Dan soliditas mereka tuh harus diawali dengan syarat bahwa mereka berdua tuh harus bersih. Dengan mereka bersih, tidak punya cacat, tidak punya persoalan di masa lalu, persoalan hukum, korupsi dan lain sebagainya, kepemimpinan mereka nanti akan amanah. Amanahnya kepemimpinan mereka akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat memberikan dukungan, mestinya parlemen sebagai representasi aspirasi politik masyarakat juga memberikan dukungan. Sehingga oleh karena itu, meskipun kami harus terjebak pada anomali sistem presidensil, di mana seharusnya partai-partai yang tidak punya perwakilan di kabinet tidak harus mengambil isi yang bersifat menyerang segala kebijakan pemerintah. Yang baik tetap harus didukung, yang salah dikoreksi. Itulah sebetulnya sistem check and balances. Sehingga oleh karena itu di dalam merumuskan dan memutuskan siapa cawapresnya, mulai dari kepastian kemenangan, kepastian pemerintahan yang solid dan bersih, sampai pada efektivitas pemerintahan nanti termasuk kerjasama dengan parlemen, adalah satu tarikan napas yang menjadi bahan pertimbangan kami, khususnya bagi Ibu Megawati, dalam memutuskan siapa cawapresnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bas, terima kasih Mas Heri. Tapi setidaknya mungkin kita sudah ada clue-cluenya ya. Kira-kira mana saja. Ya, pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita untuk pagi hari ini.